Sudah direkod. Sudah, Pak? Sudah, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah sekali pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali walaupun melalui layar maya. Kita bisa bertatap muka kembali di Lokakarya 6 dengan tema keberlanjutan pengembangan diri di sekolah. Baiklah, sebelum kita mengawali kegiatan pagi hari ini agar nanti kita diberikan kelancaran, kemudahan dan manfaat dari kegiatan hari ini, kita awali dengan berdoa di tempat masing dengan sikap sempurna. Berdoa dimulai. Selesai? Ya, oke. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru hebat semuanya? Baik. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah baik Pak, sehat. Ya, oke. Sebelumnya terima kasih ini. Alhamdulillah sehat semuanya. Di Lokakarya yang ke-6 ini untuk kesepakatan kelasnya kita masih sama ya, karena kita di apa ini pakai Zoom. Jadi nanti tolong untuk video tetap dinyalakan, untuk mikrofonnya tolong dimatikan, dan ketika akan berbicara tolong raise hand terlebih dahulu. Oke, baik. Ini sebelumnya saya mau tanya terlebih dahulu ini eh, kebaikan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan pagi hari ini? Satu, siapa yang bisa mewakili yang sudah melaksanakan kebaikan hari ini? Saya Pak. Oh ya, Ibu Saya, Farida, Pak. silahkan. Ibu Ya, Farida. terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Waalaikumsalam. kebaikan pada hari ini yang saya lakukan tentunya sebagai guru tadi sempat masuk dulu sebelum masuk Zoom ke Bapak ini. Jadi saya menjalankan kewajiban jadi guru dulu Pak. Menurut saya seperti itu. Oh Terima ya, kasih. terima kasih banyak Ibu Farida. Ibu Farida ini mempunyai integritas yang sangat bagus sekali dan bisa kita contoh, terutama untuk Bapak Ibu guru, calon guru penggerak semuanya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Semoga apa yang nilai positif yang Ibu Farida sampaikan tadi bisa menjadi penyemangat untuk rekan-rekan yang lainnya. Oke, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran atau tujuan dari Lokakarya yang ke-6 ini adalah calon guru penggerak menghasilkan rencana pengembangan sekolah yang berdampak pada murid sesuai dengan kondisi eh, atau sumber daya sekolah. Jadi nanti akan kita gali lebih dalam program-program apa yang kira-kira akan dibuat oleh Bapak Ibu melihat kondisi atau sumber daya yang ada di sekolah Bapak Ibu semuanya. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Iya. Oke, Ya Pak. di kolom chat nanti ini saya kirimkan link Padlet ya. Nah, ini silahkan, di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah itu ekosistem? Coba bayangkan sekolah tempat Bapak Ibu bertugas, apa ada dari sekolah tersebut sebagai sebuah ekosistem. Oke, silahkan link di tablet Padlet tersebut silahkan Bapak Ibu isi, kemudian nanti bisa disampaikan, kita bahas bersama-sama. Ya, oke, sudah muncul ya Bapak Ibu? Ya, oke, sudah muncul. Oke, Pak Yogi ini Pak Yogi tadi sudah menuliskan di link Pak ini ekosistem dan apa saja ekosistem yang ada di sekolah Bapak Yogi, silahkan. Oke. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Dari LMS yang saya baca bahwasanya ekosistem itu seluruh sumber daya biotik dan abiotik yang ada di lingkungan sekolah kita, Pak. Ya, biotik itu misalkan terkait dengan
muridnya, kemudian gurunya, abiotik itu terkait dengan sarana dan prasarana. Nah, kalau kita melihat apa bagian yang ada di sekolah tersebut sebagai sebuah ekosistem. Nah, berarti seluruh lingkungan yang ada di sekolah kita itu baik kantin, kemudian sarana dan prasarana, kemudian masyarakat sekitar kita, dewan guru, semua itu menjadi bagian dari ekosistem sekolah itu, Pak. Dan kemudian apa saja yang bisa Bapak Ibu sebut ya sebagai sumber daya yang dimiliki atau dapat dimanfaatkan oleh sekolah. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwasanya kita tidak berfokus kepada satu sumber daya saja ya. Kadang kita dalam proses pembelajaran itu kita berfokusnya misalkan sarana dan prasarananya, padahal banyak sumber daya yang kita miliki ya yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah ya. Baik itu dari wali murid ya, dari masyarakat kita, dan kemudian dari apa? Dari relasi-relasi kita yang lain yang bisa kita manfaatkan untuk sumber belajar dan bisa menunjang proses pembelajaran yang ada di sekolah kita. Nah, kalau pertanyaan ketiga ini, Pak, sejauh mana kami telah memanfaatkan sumber daya sekolah? Kalau sebelum saya belajar di LMS dan kemudian terkait dengan pemanfaatan ekosistem, dulu kami itu hanya memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah saja, Pak. Jadi hanya sebatas itu yang bisa kami manfaatkan. Contoh pada saat kami tidak ada LCD, ya kami tidak oh sudah berarti proses pembelajaran di sekolah itu tidak perlu membutuhkan LCD karena di sekolah kami tidak ada. Nah, sejak kami belajar tentang pemanfaatan ekosistem ini, kami lebih terbuka pemikirannya, Pak. Ya, bagaimana kita Ya, bisa oke. berkolaborasi dengan guru-guru yang lain Oke, untuk mantap memanfaatkan sekali Pak ekosistem Yogi. ada. Ya, terima kasih Pak Yogi. Kita acungi jempol semuanya. Boleh kasih reaksi untuk Bapak Yogi sudah paham sekali tentang ekosistem di sekolah, baik biotik maupun abiotik. Apakah semuanya setuju atau ada yang berbeda? Kalau setuju, acungkan jempol. Ya, oke, setuju semuanya. Alhamdulillah. Ini sekarang berarti apa yang disampaikan Pak Yogi tadi banyak yang sependapat ya. Nah, ini sekarang berarti Bapak Ibu semuanya sudah bisa menggali sumber daya yang ada atau kekuatan yang ada di sekolah Bapak Ibu semuanya. Sekarang silahkan kita manfaatkan kolom chat ini nanti untuk Bapak Ibu menyampaikan program kerja ya, program rancangan kerja yang akan Bapak Ibu laksanakan dengan memberdayakan sumber daya yang ada di sekolah Bapak Ibu semuanya ya. Nah, oke, silahkan di kolom chat bisa ditulis. Ya, oke, sepertinya ini Ibu Farida sudah menulis ini rancangan program ya, Iya, Pak. memperhatikan Ada, sumber Pak. daya. Oke, silahkan disampaikan Ibu. Ya, terima kasih, Pak. Kalau rancangan yang saya tulis di chat itu, Pak, saya ingin memanfaatkan aset lahan kosong sekolah saya, Pak, pakai program Ya. TOSIS, Oh ya. tanaman, obat, dan sayuran siswa. Jadi nanti saya kepingin sekolah saya menjadi hijau, kemudian yang ditanam itu bisa bermanfaat. Yang namanya obat-obatan kan bisa dari tumbuh-tumbuhan rumpang yang di sekitar masyarakat. Anak-anak nanti sambil bergotong royong, anak-anak bisa bercocok tanam, mengolah aset lahan kosong tersebut, Pak. Kalau untuk Ya. sayuran yang mudah saja, Pak, kangkung, daun ubi gitu, Pak. Terima kasih. Wah, sangat menginspirasi sekali ini tadi yang disampaikan oleh Ibu Farida, berarti memanfaatkan ekosistem biotik, abiotik ya, karena lingkungan kosong, lahan kosong, kemudian dimanfaatkan dengan untuk menanam, menjadikan tadi tanaman atau biotik. Nah, ini memanfaatkan agar lingkungannya lebih indah, kemudian tentunya ada sayur juga ya tadi Bu, bernilai Ya, jual. Nah, tentunya itu nanti bisa untuk latihan kewirausahaan siswa-siswanya juga bagus sekali.
Ya. Mungkin yang lain ada ide-ide yang sangat banyak. Nah, ini silahkan nanti dituangkan dalam kanvas Bagja, inquiry apresiatif. Ini silahkan Bapak Ibu, silahkan dirangkai di situ. Eh, ini yang terakhir, eh, setelah kita mempelajari tentang kekuatan atau sumber daya yang ada di sekolah, mungkin Bapak Hermansyah bisa menyimpulkan terakhir ini. Eh, iya, iya Pak. Baik, terima kasih. Dari perjumpaan kali ini dapat saya tanggapi apa yang telah diperjelaskan oleh Pak Ratri dan rekan-rekan yang lain, bahwa di suatu ekosistem sekolah itu harus adanya sebuah gagasan atau sebuah program-program yang berdampak positif bagi lingkungan belajar. Dengan banyaknya pengembangan atau pemanfaatan aset sekolah seperti abiotik, biotik, memberdayakan guru, murid, apa saja aset sekolah dan juga sasprasnya dapat diberdayakan dengan maksimal sehingga dapat membuat proses belajar mengajar di sekolah bisa berjalan, dan peningkatan mutu sekolah itu tentu akan meningkat dengan usulan atau program-program yang telah dibuat oleh Bapak Guru Penggerak atau bisa membiaskannya kepada guru lain. Saya kira itu pelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih. Iya, Pak Ratri. Terima kasih Bapak Hermansyah sudah menyampaikan kesimpulan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan kita bisa memanfaatkan sumber daya sekolah baik biotik maupun abiotik sehingga membuat program yang berdampak positif bagi murid. Untuk refleksi silahkan nanti di kolom chat saya minta perasaannya dituangkan dalam bentuk reaksi ya silahkan, 10 detik aja. Ya, bentuk reaksinya. Ya, oke, Ibu Farida. Sepertinya reaksinya senyum, berarti ini sangat bahagia sekali hari ini. Nah, oke, baik. Untuk kegiatan lokakarya yang keenam ini, kita bertemu lagi nanti di kegiatan pendampingan individu. Eh, saya akhiri kegiatan untuk lokakarya yang keenam ini. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, 12 menit.